Selamat datang kembali di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tambahan untuk CKZing Era. Saya harap teman-teman menonton video ini sampai habis karena ada beberapa hal yang penting yang perlu teman-teman ketahui juga agar eligible nantinya. Oke, sebelum kita mengikuti sebuah airdrop, tentunya kita pasti akan mencari tahu mengenai airdrop yang akan kita ikuti dan apakah project ini bisa memberikan sebuah keuntungan nantinya ketika kita mengikuti airdropnya. Nah, untuk CKZing sendiri itu bisa mencapai 3,5 kali lebih besar dari Arbitrum. Saya pikir dua faktor utama ini cukup untuk membuktikannya. Nah, yang pertama, CKZing telah mengumpulkan total 458 juta dolar dipimpin oleh perusahaan modal besar seperti Arbitrum Foundation, Blockchain Capital, A16Z, kemudian Coinbase, dan banyak lagi. Pendanaan hampir 3,5 kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan oleh Arbitrum One. Arbitrum One telah mendapatkan pendanaan sekitar 120 juta dan telah mendistribusikan token ARB senilai minimal 500 hingga 15.000 US dollar. Ini untuk per orang ya. Bagaimana dengan yang memiliki pendanaan 3,5 kali lebih besar? Tentu kita akan memiliki spekulasi tersendiri mengenai hal itu. Nah, kemudian yang kedua, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan yang mengesankan dari CKZing Era TVL, Token Value Locked. Berdasarkan info pelacakan situs L2B, TVL telah melampaui 175 juta dolar dalam 15 hari sejak peluncuran penuh CKZing Era Alpha. Kita cek websitenya. Nah, untuk di sini sekarang TVL-nya adalah 238 juta dolar ya. Dan ini adalah nilai yang benar-benar luar biasa cukup besar ya teman-teman ya dibanding dengan Arbitrum. Oke, kita langsung close saja dulu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Apakah CKZing Airdrop Snapshot sudah selesai? Nah, ini yang paling banyak ditanyakan ya oleh teman-teman. Apakah saya masih bisa ikut airdropnya? Terus kemudian ada yang bertanya juga, apakah CKZing Airdrop Snapshot sudah selesai? Nah, di sini saya akan mencoba memberikan jawaban dalam sebuah wawancara dengan CEO MetaLabs Alex Glonsky. Tim blog melaporkan bahwa peluncuran token asli SCKS akan terjadi setelah desentralisasi penuh CKZing. Glonsky memperkirakan proses ini bisa memakan waktu hingga 1 tahun. Jika kita mempelajari roadmap mereka, kita dapat melihat bahwa masih banyak tonggak yang harus dicapai sebelum mencapai desentralisasi penuh. Ini menandakan bahwa kita masih dalam tahap awal dan memberi kita waktu yang cukup untuk mengikuti airdropnya. Terus yang kedua, bagaimana kualifikasi potensi airdrop CKZing? Kita tidak memiliki kriteria, melainkan akan menggunakan kriteria dari airdrop Arbitrum. Ini adalah kriteria utama Arbitrum One airdrop: menjembatani transaksi ke Arbitrum One, kemudian sudah berapa bulan transaksi dilakukan di Arbitrum One, kemudian berapa banyak transaksi atau kontrak pintar yang telah digunakan di Arbitrum One, kemudian berapa nilai semua total transaksi, kemudian aktivitas antara Arbitrum One dan Arbitrum Nova. Kemudian di sini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi dari 10K Swap, yaitu untuk memonitoring sejauh mana teman-teman mengikuti airdrop dari CKZing ini. Nah, di sini saya akan buat videonya melalui handphone ya. Coba kita lihat videonya sekarang. Oke, yang pertama kita lakukan adalah dengan cara mendownload aplikasinya. Di atas sini, teman-teman tinggal langsung klik download, kemudian pilih Android APK. Setelah ini terdownload, kita akan melakukan yang namanya instalasi. Nah, di sini kita pilih wallet tadi yang kita download, terus kemudian kita install. Kita buka. Nah, setelah ini kita pergi ke bagian wallet kita dan pilih archive, kemudian copy wallet yang akan kita tracking. Ini adalah wallet yang saya pakai untuk mengikuti airdrop dari CKZing Era. Kemudian saya klik observe. Nah, di sini sudah terlihat balance saya sekitar 31 US dollar. Kemudian untuk di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa saya sudah melakukan interaksi sekitar 74 kali. Itu terlihat 98% lebih banyak dari kebanyakan orang. Kemudian interaksi amount-nya adalah 1288. Nah, ini mengikuti dari harga Ethereum ya. Kalau harganya turun ya interaksi amount-nya juga turun gitu. Kemudian di sini terlihat dari SpaceFy
saya melakukan interaksi 4 kali sekitar 1 hari yang lalu. Kemudian di sini terlihat dari si Casing Era portal, saya melakukan yang namanya interaksi sebanyak 3 kali, lebih dari 90%. Di Orbiter 8 kali, kemudian di SendSwap, ini sudah 11 hari yang lalu. Nah, ini kenapa saya katakan sangat berguna, karena kita tahu ya, kita melakukan interaksi di ekosistem si Casing Era itu kapan gitu ya. Nah, jadi kita kedepannya bisa melihat di mana interaksi yang harus kita lakukan selanjutnya gitu ya. Misalnya ini sudah 17 hari, lebih dari 2 minggu. Saya akan melakukan interaksi selanjutnya juga di Mood.io. Kemudian di Main Square juga seperti itu ya. Silakan di-download ya, dan tentu saja ini aman. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, saya percaya bahwa jika kita mereplikasi kriteria Arbitrum di Casing dan menambahkan beberapa tugas tambahan sendiri, dapat dengan mudah memenuhi syarat untuk Casing airdrop. Saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu tugas di Casing Era Alpha Mainnet, kemudian tugas di Mainnet Casing Lite, kemudian tugas di Casing Testnet, kemudian beberapa tugas ekstra. Contohnya kita akan menyelesaikan tugas-tugas di Shelly. Mungkin teman-teman bisa langsung ke websitenya. Nah, untuk di sini saya sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Silakan yang belum untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah layer 3 ya. Kita menyelesaikan quest dari layer 3. Nah, untuk di sini sudah terlihat ya, ada beberapa yang sudah saya selesaikan. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk di sini kenapa saya belum menyelesaikan semuanya? Karena saya mengirit gas fee. Jadi karena waktunya juga masih cukup lama, mungkin sekarang masih sekitaran 8 bulan. Untuk teman-teman sendiri, cara mengikuti di sini juga cukup mudah dan akan saya tunjukkan sebentar cara-caranya. Kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya. Kemudian di sini melakukan donasi di Gitcoin menggunakan si Casing. Mungkin teman-teman belum melakukan yang namanya donasi. Saya harap teman-teman segera melakukan donasi di Gitcoin Grants Explorer ya. Terus kemudian teman-teman membuat pasport Gitcoin. Saya akan ke websitenya dulu di pasport Gitcoin ini. Oke, setelah di websitenya jangan lupa menghubungkan wallet kita yaitu Ethereum di sini yang bagian mainnet. Kemudian tinggal menunggu selesai loading. Kemudian di sini kita refresh my stamps. Untuk di sini kita langsung close saja di export stamp. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, untuk di sini ada yang terverifikasi, kemudian di sini connect account. Nah, untuk GTC ini adalah kita harus menyiapkan token di wallet kita, yaitu di ERC20, yaitu GTC atau Gitcoin token. Kemudian di sini adalah bagian staking. Kita melakukan staking dan setelah selesai melakukan staking, kita bisa diverifikasi. Kemudian di bagian Gitcoin Grant sendiri, saya sudah coba untuk menyambungkan, akan tetapi di sini tidak bisa ya. Dan saya sudah sempat menanyakan ke developernya juga bahwa ini eventnya udah selesai untuk bagian Gitcoin Grants yang ini ya. Oke, dan setelah itu kita menyambungkan Discord, Google, GitHub, Facebook, dan banyak lagi. Nah, di sini yang paling penting ingin saya perlihatkan ke teman-teman adalah mengenai si Casing. Jadi kita jangan lupa untuk melakukan verifikasi di bagian ini. Silakan teman-teman melakukan donasi menggunakan si Casing di sini. Dan perlu diperhatikan di sini saya memiliki skor sekitar 21,96 skor. Untuk teman-teman di sini minimal 15 ya. Nah, kenapa pasport ini sangat penting? Dulunya waktu Optimism membagikan airdrop, ini adalah salah satu syarat untuk wallet kita itu terdetek orang asli ya, bukan Sybil. Kita perhatikan si Casing juga melakukan hal yang sama di bagian sini. Jangan sampai kita ketinggalan kereta dan tidak melakukan yang namanya donasi. Kita lakukan donasi di sini. Untuk caranya akan saya tunjukkan di bagian grants. Bagian sini kita akan mencoba untuk melakukan donasi di sini. Jadi kita tambahkan saja add to chart ya. Kemudian di bagian sini kita klik ini, kemudian saya akan pilih ini ya, terus kemudian kita check out grant. Dan di sini teman-teman bisa memilih currency mana yang ingin disumbangkan. Kalau saya akan menggunakan ETH dan di sini akan saya input data 0,000. Saya akan menyumbangkan sekitar 0,002 ETH. Kemudian di bagian sini juga saya perlu rubah 002 ETH. Di sini ada minimum, di sini ada minimum. Jadi kita pilih 0,557. Kita pilih juga di sini 0,57.
Nah, setelah itu kita akan melakukan checkout di sini. Nah, sedikit informasi di sini bahwa checkout ini akan dibayarkan menggunakan balance dari si Casing Lite ya. Teman-teman pastikan punya yang namanya dana dari si Casing Lite. Jadi kemudian kita langsung saja checkout. Kemudian kita menggunakan pembayaran dari si Casing checkout ini. Kita bayar, terus kemudian kita proses. Nah, untuk di sini kita pilih ETH Connect. Terus ini pilih MetaMask. Di sini ya, si Casing Lite. Di sini kita sign. Nah, untuk di sini kita siap membayarkan sekitar 0,008575. Untuk balance saya adalah 0,003. Oke, jadi kita sudah siap atau ready. Jadi kita klik saja complete payment. Cukup melakukan donasi satu kali saja ya. Tinggal kita konfirmasi. Oke, tinggal kita tanda tangani. Untuk di sini udah selesai, kita udah melakukan donasi di sini dan kita tinggal close saja. Sekali lagi saya ingatkan untuk di bagian Bitcoin Passport silahkan memverifikasinya. Tapi menggunakan ETH Network dari Ethereum Mainnet ya. Di sini Passport Decentralized Identity Verification. Oke, untuk ini saya rasa sudah cukup ya. Dan kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bonus, di mana saya ingin menjelaskan sedikit dengan teman-teman. Sebaiknya teman-teman membuat list data seperti ini karena si Casing ini masih butuh waktu yang cukup lama. Jadi jangan sampai kita terlalu bersemangat dan menghabiskan banyak fee sia-sia seperti itu ya. Kemudian kita bisa memanage pelan-pelan untuk mengikuti airdrop ini. Kemudian di sini link ekosistem tambahan, teman-teman bisa melakukan interaksi dengan si Casing Era Seller, dan di sini sudah saya kasih note, saya sudah menyelesaikannya pada tanggal 1 Mei kemarin. Kemudian buat domain di ekosistem di Layer Zero ini penting ya teman-teman. Di sini saya akan langsung ke websitenya. Untuk saya sendiri sudah punya, jadi saya tidak buat lagi. Cuman di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman saja. Misalnya ingin menggunakan domain apa gitu ya. Di sini terserah, misalnya ini ya. Kemudian kita search. Dan ini available ya, ini sudah ada, istilahnya sudah bisa digunakan untuk namanya ini. Tinggal teman-teman melakukan pembayaran. Untuk pembayaran harga sendiri adalah sekitar 0,0027 Ethereum. Nah, jadi kita akan bayar menggunakan dari si Casing Era. Untuk gas fee estimasinya adalah yaitu sekitar 6,5 US dollar. Nah, di My Profile sendiri saya sudah menyelesaikan ini. Jadi saya sudah tidak perlu membeli lagi di domain karena saya sudah punya cryptocom.ck. Nah, kenapa saya katakan tadi ini sangat penting? Di sini juga digunakan untuk mencegah dari cyber ya, bahwa kalian benar-benar human ya, bukannya robot ataupun orang-orang yang ingin melakukan kecurangan dalam mengikuti airdrop ini. Jadi saya sarankan untuk membeli si Casing Name Service ini atau domain di sini. Tapi kembali lagi ke teman-teman untuk ikut atau tidak ya. Dan kemudian selanjutnya adalah melakukan swap di Velecor. Untuk di Velecor sendiri saya belum melakukannya. Di SynSwap itu saya juga belum melakukannya. Ini semuanya sudah dibuka. Nanti linknya juga saya siapkan di deskripsi ya. Ini catatan saya beberapa hari yang lalu. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, di tugas-tugas tambahan seperti ini, kenapa saya melakukan penyelesaian di sini? Karena menurut saya ini sangat membantu kita ya untuk menyelesaikan beberapa tugas-tugas interaksi di si Casing Era. Jadi silahkan teman-teman bergabung di Layer 3 untuk menyelesaikan masing-masing ini. Saya sarankan jangan diselesaikan satu kali, tapi cukup 1 minggu 1 kali untuk mengirit gas fee. Tapi kalau teman-teman banyak duit ya silahkan ya untuk melakukannya 1 kali pun nggak masalah. Tapi ada baiknya melakukannya 1 minggu 1 kali. Pertama, kita terhindar dari cyber, dilacak ya bahwa dikiranya kita itu adalah robot ataupun orang yang hanya mengejar airdrop. Oke, kita lanjut saja ke bagian ini, caranya gimana untuk menyelesaikannya di sini ya. Kita akan lanjut ke One Stop Liquidity. Kemudian di sini saya akan melakukan make swap from ETH to USD. Kita klik saja, terus kemudian kita ke Issue Me. Nah, setelah di sini kita langsung ke bagian sini, terus pilih swap. Dan di sini kita akan pilih si Casing Era. Kita switch network saja. Nah, setelah dari sini kita akan mencoba menyelesaikan quest yang diminta, yaitu swap
dari ETH ke USDC. Ke USDC-nya nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk di sini saya akan coba swap $1 ya. Dan kemudian akan saya klik swap. Nah, untuk biaya sekali swapnya adalah $6. Jadi teman-teman perlu memperhatikan dan mempertimbangkan segala hal di sini untuk melakukan yang namanya swap. Dan kita confirm. Oke, ini sudah terkonfirmasi semuanya dan kita kembali ke Quest dan ini kita verif. Oke, udah selesai untuk bagian ini. Jadi Quest udah selesai ya. Kita continue saja. Kemudian ini saya close. Dan saya akan kembali ke awal. Nah, untuk di sini udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Dan masih ada 2 dan akan saya selesaikan 1 minggu lagi di sini ya. Nah, mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya rasa teman-teman sudah sedikit punya gambaran mengenai airdrop dari si Casing Era ini. Dan ingat ya, tidak melakukan side ataupun curang di airdrop ini. Kasihan kita sudah ngeluarin banyak uang tapi malah syong. Kecuali ya teman-teman bisa punya 2 HP. 2 HP yang tidak pernah connect wifi di situ barengan gitu ya. Jadi teman-teman menggunakan 2 handphone itu kemungkinan besar bisa dapat airdrop juga. Tapi kalau menggunakan satu device mending tidak usah ya. Kalau kedetek ya bisa nggak eligible. Setelah itu saya ingin memberikan lagi sedikit tips, jangan menarik semua balance kalian di si Casing Era. Itu memiliki banyak nilai negatifnya. Yang pertama adalah ketika kita sudah mendapatkan yang namanya airdropnya dan kita harus punya balance untuk mengirim token si casingnya. Misalnya listing di Binance, kita harus punya balance di akun wallet kita untuk mentransfer token tersebut. Itu salah satu kerugiannya. Terus yang kedua adalah kalau kita merujuk lagi kepada airdrop Arbitrum ketika balance-nya dikosongin semua, terus tidak ada aktivitas selama 1 bulan, maka kita akan terdetek seperti orang yang pasif ataupun orang hanya sekedar mengikuti airdrop doang gitu ya, tidak benar-benar user dari si Casing Era. Jadi itulah tips-tips dari saya, semoga kita semua bisa eligible dan JP di airdrop ini. Dan sedikit tambahan, jangan lupa berdoa agar kita bisa JP. Kita udah usaha, tinggal kita berdoa. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.